Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan akhwat fiddin, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kembali Mas Sartono hadir di Mukhtalifun Alwan sebagai narasumber. Lagi-lagi kami tim Mukhtalifun Alwan mengulik tulisan beliau yang ada di sosial media khususnya di Facebook, dan malam ini kita akan angkat dan kita akan jadikan bahan obrolan untuk video kita kali ini. Langsung saja kita menuju ke orang yang nulis di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketiga kalinya ke Mukhtalifun Alwan. Iya. Iya, alhamdulillah. Di malam Ramadan ini ketemu waktunya lagi. Nah, lagi-lagi kami nanya hasil tulisan Mas Tono nih. Iya kan? Oke. Nah, jadi Ramadan banyak waktu scroll-scroll, ada tulisan, oh menarik nih. Jadi kita bisa langsung tanyakan sama yang buat. Nah, gitu. Kira-kira yang mana itu, Mas? Apa ya? Antara harapan dan kenyataan. Ada gitu ya? Iya, ada. Langsung aja, mungkin udah nggak sabar dulu, mungkin penontonnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun kita berada, alhamdulillah pada malam hari ini saya dipanggil kembali untuk bisa menjadi narasumber di channel Mukhtalifun Alwan. Seperti yang ditanya oleh saudara kita, Rahmat Hakim, memang ada di grup saya yang tulisan berjudul Antara Harapan dan Kenyataan. Ya, memang itu berangkat dari fenomena pribadi. Dan kalau ditanya, setiap orang kan pasti punya harapan. Benar. Nah, setiap orang pasti punya harapan. Dan ketika harapan tadi tidak sesuai dengan kenyataan yang kita inginkan, ini kan akan menjadi sebuah masalah. Iya, banyak kan kecewa gitu. Pasti akan kecewa. Iya, benar. Nah, lantas apakah kita terus meratapi ketika apa yang kita harapkan itu tidak menjadi kenyataan? Sementara hidup ini kan akan berjalan terus. Ya. Nah, kita harus bisa move on dari kenyataan yang ada. Nggak bisa terus-terusan kita meratapi itu sendiri. Apa yang sudah terjadi pada diri kita. Sebagai contoh, dulu sewaktu saya masih SMA, saya berharap saya punya cita-cita untuk menjadi seorang akuntan. Seorang akuntan. Maka ketika tamat SMA, akhirnya saya lanjut ke perguruan tinggi negeri mengambil program D3 akuntansi. Nah, setelah tamat, akhirnya saya cobalah melamar ke perusahaan, ke bank, ya, dengan harapan adalah panggilan dan diterimalah bekerja di sana. Namun kenyataannya beda. Apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang ada tak sejalan. Nah, kalau bahasa kerennya itu tak sesuai dengan ekspektasi. Realita tak sesuai ekspektasi. Iya, realita tak sesuai dengan ekspektasi. Tak sesuai dengan harapan yang ada. Jadi sekarang nggak jadi akuntan nih, Mas? Tidak. Enggak ya? Nah, jadi akhirnya saya berpikir, apakah memang ini bukan Allah tidak menghendaki aku untuk menjadi itu? Coba saya iktikaf. Nah, dan terus saya coba jalani hidup saya. Setelah tamat itu, pertama jadi jualan roti. Oh, malah jadi wirausaha. Malah jadi wirausaha. Nggak lama jadi
seorang guru, pernah juga jadi guru, Oh, jadi tenaga pendidik juga pernah. pernah di sebuah MDA. Hmm. Dan lambat laun akhirnya ini kan terus hidup berjalan terus, Iya. usia terus bertambah, Betul. dan akhirnya sampailah di usia 30 lah. Ya, saya berpikir untuk menikah. Oh. Tapi satu sisi saya nggak punya pekerjaan. Iya, betul. Nah, pekerjaan tetap maksudnya. Iya. Karena yang didam-damkan nggak terrealisasi. Karena ya. yang apa yang saya harapkan tadi tak terrealisasi sesuai dengan Nggak menjadi kenyataannya. kenyataan. Nah, akhirnya saya tetap memberanikan diri untuk akhirnya menikahlah dengan seorang gadis yang sekarang menjadi istri saya. Dari perjalanan hidup yang saya alami itu banyak hal yang saya dapatkan. Hmm. Hikmah lah. Banyak hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita dapat, khususnya saya dapat. Bahwasanya kita belajar untuk menerima kondisi yang ada. Menerima kondisi yang ada. Nah, kita harus bisa mensyukuri kondisi yang ada. Waktu berjalan dan saya pun terus belajar, dan akhirnya pernah saya mendapatkan sebuah kajian ya yang disampaikan seorang ustadz. Ya. Itu ada di surat Ar-Ra'du ayat 11. Ar-Ra'du, boleh Ya. lihat langsung ya, Iya, Mas ya. mari kita. Oh, Ar-Ra'du ayat surah ke-13 ya? Iya. Mas Tono ya? Oke. Membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum mim baini yadaihi wa min khalfihi. Iya. Baginya, nyanya itu kata ganti untuk manusia. Baginya ada mu'aqibatun, ada seorang penggiring. Kalau di terjemahan itu malaikat yang menggiring. Mimbaini yadaihi, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang. Ya. Yahfazu nahu, yang mereka menjaga, menghafiz manusia tadi. Nah, artinya dari perjalanan hidup saya, dari apa yang disampaikan Ustadz tadi saat saya mengaji di sebuah majelis taklim tadi, akhirnya saya dapat pahami bahwasanya, ternyata memang apa yang saya harapkan itu belum tentu itu yang Allah kehendaki. Nah, akhirnya digiring. Setelah ayat ini saya dapat, berarti saya bisa mengambil hikmah bahwasanya memang perjalanan hidup saya memang bukan untuk ke sana, tapi digiring untuk akhirnya jadi seperti sekarang ini. Menjadi seorang pendakwah, penyampai ajaran Allah. Itulah hikmah, satu di antara hikmah yang akhirnya bisa saya dapatkan. Allah menggiring lewat aparatnya, menggiring seorang abdinya, bagi seorang manusia tadi untuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian min amrillah. Jadi mereka menjaga manusia atas perintah Allah. Nah, berarti kan dari sini kan kita bisa pahami bahwasanya Allah itu sangat peduli, sangat care terhadap manusia tadi. Kalimat selanjutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, disinilah yang menjadi plot, yang menjadi stressing, judul yang saya buat di grup itu tadi. Bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mau merubah keadaan itu lewat
dirinya sendiri. Hmm. Jadi kita harus bisa merubah mindset kita, ya, cara berpikir Mindset. kita. Oke. Cara berpikir. Terkadang apa yang kita inginkan, ya kan, Hmm. itu belum tentu yang terbaik, Betul. gitu. Betul. Belum tentu yang terbaik di mata Allah. Sehingga akhirnya Allah menggiring kita untuk ke arah yang lebih baik. Iya. Itulah hikmah yang bisa saya dapatkan. Sehingga akhirnya yang awalnya saya ada rasa kecewa, Iya. akhirnya bisa legowo, bisa berlapang dada. Setelah saya mengkaji ayat ini, akhirnya saya bisa berlapang dada, Iya. bisa move on dari kenyataan yang ada. Dan saya yakin ini juga terjadi pada orang lain, pada orang-orang yang lain, manusia yang lain. Mungkin hakim sesuai lah antara yang diharapkan dengan kenyataan. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Jauh juga sih. Jauh juga. Jauh juga memang. Nah, cuma itu kan nggak menjadi masalah kan? Enggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Iya benar. Jadi itulah yang harusnya yang kita, kalaupun kita punya fenomena yang sama, maka dalam hal ini saya coba mengajak, jangan kita sampai berputus asa. Kita harus bisa merubah diri kita sendiri. Iya, iya. Jangan sampai kita terus meratapi ataupun akhirnya nggak bisa move on dari harapan yang kita inginkan. Iya, betul. Contoh lain, kadang bukan nggak banyak orang kepengen menjadi pegawai negeri misalnya, ya kan? Banyak. Banyak kan? Dengan gambaran bahwasanya wah gajinya lumayan, Ada jaminan hari tua. Iya. ada jaminan hari tua. Benar. Bukan tidak banyak juga orang berpikir untuk arah ke sana. Betul. Namun kan terkadang kan nggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Betul. Nah, apakah kita harus terus memikirkan aku harus, Iya. tapi akhirnya nggak juga kunjung datang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau ini terus kita pikirkan, terus kita ratapi, ya akhirnya kita nggak bisa move on lah. Iya. Yang lebih parahnya lagi, kalau seandainya ini terus kita pikirkan, kita nggak bisa move on, akhirnya yang muncul, yang ditakutkan adalah muncul keputusasaan. Keputusasaan. Iya, takutnya itu. Susah. Takutnya kita putus asa dengan, ini yang nggak, kalau saya katakan ini nggak boleh. Putus asa tadi, Bang? Putus asa itu nggak boleh. Karena memang gini, apalah gitu, Mas Tono. Semakin besar harapannya, kan gitu kan. Semakin besar juga peluang dia untuk merasa kecewa, sakit hati, depresi, kan gitu kan. Iya. Apalagi kalau tadi cerita Mas Tono. Ini kan impian dari masa sekolah ini kan gitu. Betul. Punya gambaran, berjuang di tingkat kuliah, punya gambar, oh nanti bakal kerja di kantor nih, di bank segala macam, di akuntan. Ini kan betul-betul sesuatu yang apa ya? Bahkan tadi bahasa cita-cita lagi kan. Iya. Nah, gitu. Itu jadi cita-cita. Ternyata setelah dijalani nggak sesuai gitu. Apa ya bahasanya kalau sekarang anak sekarang bilang, ditampar realita dia. Betul. Itulah saking pedesnya realita itu. Karena dunia nyata tak seperti ekspektasi kita kan. Betul. Gitu. Seolah-olah dari sini bisa kemari gitu. Kita harapan kita. Ternyata gitu sampai di dunia nyata kayak gini, makanya nggak ada panggilan. Nah, kita udah angkat ayatnya. Apa yang Mas Tono, inilah bedanya ya, apa namanya, orang-orang yang sudah menjadikan Quran sebagai rujukan. Gitu. Ini Hakim rasain ya gitu kan. Karena banyak juga kawan-kawan Hakim yang depresi, yang kecewa, marah berat. Itu pasti. Gitu. Karena hampir di atas 50% itu yang hari ini pekerjaan itu nggak sesuai dengan harapannya. Tapi belum ada yang selegowo Mas Tono ini. Iya. Ya itu tadi. Untungnya lah saya dalam hal ini ketemu
Nah, ketemu dengan ayat Allah ini. Saat majelis taklim, saya mengikuti majelis taklim, untungnya saya ketemu dengan ayat ini sehingga saya bisa legowo. Bayangkan kalau seandainya saya tidak mengaji, terus mengaji, kan bisa menjadi bahan pikiran terus. Iya. Bisa. Nggak selera ngapa-ngapain. Iya, nggak selera. Udah nggak punya apa ya, udah nggak punya ingin lah sama Nggak, dunia ini. iya. Bukan dalam arti positif, tapi negatif dia. Jadi negatif. Percuma aja gitu kan. Makanya kalimat selanjutnya kan wa idza aradallahu, ya. Dan apabila Allah sudah menghendaki. Iya. Ya. Jadi saya menangkapnya, oh berarti ini kehendak Allah. Namun ada juga orang kan yang coba melawan kehendak Allah, memaksakan diri dia. Aku harus akhirnya jadi beban. Betul. Jadi psikologis dalam diri. Betul. Ujungnya kalau sudah menjadi psikologis dalam diri, akhirnya jadi penyakit. Ya. Dalam dirinya, akhirnya jadi penyakit karena terus kita pikiri. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, kan jadi apa yang kita harapkan tadi kan menjadi sesuatu yang kan? Iya, betul. Menjadi sesuatu yang negatif. Yang negatif tadi ini sudah jadi, kan udah repot jadinya. Iya. Sebetulnya Allah nggak menginginkan kita seperti itu. Mendapatkan sesuatu yang negatif. Namun karena dia terlalu memaksakan diri, manusia tadi memaksakan dirinya untuk harus jadi seperti itu, ujungnya yang dia dapatkan sesuatu yang negatif. Iya, betul. Jadi sebetulnya Allah mengharapkan kita untuk berubah. Iya. Berubah. Coba rubah mindset kita, cara berpikir kita. Tidak harus seperti apa yang kau harapkan. Iya. Karena kenyataannya kau seperti ini. Coba berubah. Kenyataannya seperti ini. Coba berubah. Coba terima dengan lapang dada. Iya. Apa yang kau dapatkan hari ini. Itu terima. Syukuri. Kalau kita mampu mensyukurinya, maka terasa nikmatlah hidup kita. Betul. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa menerima kondisi yang kita hadapi, kenyataan yang kita hadapi, maka akan jadi beban. Bukan nikmat, tapi malah jadi beban. Menjadi psikologis pada diri kita. Oke, nanya lagi nih Mas Tono. Iya. Lebih bagus mana? Tak berharap atau bisa segera recovery, bisa segera legowo. Lebih bagus mana kira-kira Mas Tono? Kalau dari bahasan ini. Berharap itu sesuatu yang bukan sesuatu yang negatif ya. Sah-sah aja berarti. Boleh berharap, karena kalau kita tak punya harapan, kita tidak punya motivasi dalam menjalani hidup. Iya, betul. Ibaratnya kita harus memiliki cita-cita. Harapan itu kan ibaratnya sama seperti cita-cita. Kalau seandainya kita dalam menjalani hidup itu tidak punya cita-cita, kita nggak punya motivasi. Iya, betul. Mau apa itu nggak ada. Betul. Nah, sepakat. namun ketika apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu tidak sesuai, ya kita harus bisa cepat. Kita harus cepat bisa merubah diri kita, merubah mindset kita. Tidak harus seperti apa yang kita harapkan itu. Itulah fenomena yang saya rasakan gitu. Makanya apapun saya jalani, ya. Ketika harapan yang saya dambakan tadi tak sesuai dengan kenyataan, akhirnya saya jalani saja hidup saya. Mau jadi tukang roti sekalipun, it's okay. Menjadi guru ngaji, guru madrasah juga okay. Ya, betul. Dan akhirnya perjalanan hidup saya digiring Allah untuk jadi seperti ini. Menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang pentausiah. Iya. Itulah yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Ini Mas Tono. Kalau udah di level depresi, kecewa, sakit hati, diambar realita, untuk cepet gitu tipsnya Mas Tono. Kalau sudah jadi seperti itu, langkah pertama ya harus
kita banyak iktikaf dulu. Oh, Itu ya, kok menurut saya itu. itikaf dulu ya. Kita harus banyak iktikaf. Hmm. Dari iktikaf itu kita mencoba mencari akar permasalahan kita. Hmm. Ketika akar permasalahan kita itu sudah kita dapatkan, Ya. ya kan? Hmm. Maka kita harus harus move on. Nah, Betul. kita bergeraklah, majulah kita untuk menjadi yang lebih baik. Sembari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tuntunlah, bimbinglah hambamu ini sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Saya dulu gitu. Mahal ini. Ya. Kalau saya begitu, saya coba itikaf. Nah, setelah saya mendapatkan jawaban tadi, akhirnya saya move on. Ya, sembari saya berdoa kepada Allah untuk seperti itu. Bimbinglah hambamu ini sesuai dengan apa kehendakmu. Itulah yang saya dapatkan, hikmah yang saya dapatkan dari kaji yang sampai ke diri saya gitu. Akhirnya berangkat dari ayat ini, saya pun move on dari kondisi yang ada. Sikap cepatnya itu loh. Iya. Nah, ini yang perlu dipelajari nih Mas Tono ya kan. Karena kan nggak gujuk-gujuk kita bisa langsung kayak gitu ya kan. Oke. Mas Tono. Apa namanya? Ke depan nanti kami juga tetap melihat mana judul yang ini nih. Nah, kira-kira ya, boleh. Mungkin apa ya? Relevan dengan kondisi hari ini. Nah, kalau ini biasa anak-anak muda yang punya nih. Iya. Kan gitu. Yang memang saya ceritakan memang macam mana fenomena saya dulu waktu masih lajang. Mas Tono muda lah ya. Iya. Saya coba tuangkan dalam sebuah tulisan supaya orang pun membaca. Iya. Ya. Ternyata punya fenomena yang sama. Harapannya orang bisalah menjadi masukan buat orang yang mengalami fenomena yang sama seperti saya. Iya. Nah itu, dengan tulisan itu bisalah sedikit membantu kalaupun punya fenomena yang sama dengan saya gitu. Oke. Maka di ayat lain pun nanti di di surat Yusuf itu Allah menyebutkan kita nggak boleh berputus asa. Karena putus asa itu merupakan karakter orang-orang yang kafir. Nah, kalau dilihat surat berapa itu ya? Yang bunyinya wala asu mirruhillah. Janganlah kau putus asa dari ruh Allah. Kemudian kalimat selanjutnya, sesungguhnya orang yang berputus asa itu tidak lain adalah orang-orang yang kafir. Karena putus asa itu kan terdiri dari dua kata itu kan, putus asa. Asa itu kan harapan. Harapan ya, betul. Kalau orang sudah putus harapannya, ya sama dengan dia sementara Allah kan harapan, dambaan harapan. Kalau harapan kita sudah putus asa, kalau kita sudah putus asa, putus harapan kita, sama dengan kan kita sudah putus ya Allah. Putus hubungan, kita memutuskan hubungan dengan Allah. Iya, Allah. Iya, betul. Nah, sementara Allah tempat tumpuan harapan. Iya, benar. Jadi kalau kita tak lagi berharap kepada Allah, udah sama siapa lagi? Sampai sana ya. Iya. Maka itulah pentingnya kita kalau ngaji itu tadi ada masukan-masukan buat diri kita. Iya. Sehingga kita pun akhirnya bisa enjoy. Bisa legowo. Teringat. Iya. Ayat itu tadi teringat kita. Jadi bahan masukan sehingga kita bisa legowo, enak. Bisa enjoy kita dalam menjalani hidup kita. Ya, oke. Itu dia. Yang kayak gini-gini Mas Tono. Kalau inilah dibawa ke apa ya? Ruang publik lah, ke umum. Ini bisa mengurangi angka bunuh diri nih. Sangat. Iya kan? Iya. Kalau dia paham yang kayak gini, nggak akan depresi dia. Iya. Nggak akan dia stres. Nggak akan sampai hilang kesadaran, nggak waras lagi segala macam. Kalau paham ini konsep ini. Iya. Itulah kenyataan itu tadi kan. Ketika dia sudah tak lagi mampu menerima kondisi yang ada, akhirnya bisa stres, bisa gila, bisa depresi. Itu kenyataan yang kita hadapi.
Makanya kita harus bisa bersikap legowo. Bahwa hari ini kondisi kita ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada Iya. kita. Bahwasanya inilah yang terbaik sebetulnya. Yang harus kita syukuri. Bisa jadi kalau kita jadi seperti apa yang kita harapkan dulu, kita nggak sebaik sekarang mungkin. Tidak sebaik sekarang. Terjerumus atau apa segala macam mungkin itu. Bisa jadi nanti kalau seandainya saya jadilah seorang akuntan seperti yang saya harapkan, belum tentu menjadi seorang akuntan itu lebih baik dari kondisi saya seperti ini. Itulah sisi nilai positif yang bisa saya ambil. Ya, sisi positif yang bisa saya ambil. Karena kan bukan tidak banyak kadang-kadang kasus seperti penggelapan uang itu kan itu kerjaan seorang akuntan di balik layar ya. Iya, benar-benar. Iya gitu. Apalagi yang di bank itu ya. Iya. Wah, ngeri. Banyak. Berarti sisi lain Mas Tono diselamatkan Allah sebenarnya. Iya. Kan gitu kan? Saya merasa bahwasanya hidup saya ini diselamatkan oleh Allah, digiring Allah untuk seperti apa yang Dia kehendaki. Itulah hikmah yang saya ambil di balik perjalanan hidup saya. Salah harapanmu nih. Kan gitu kan? Sini aja. Diarahkan Allah, lebih bagus kau ke sini aja. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu kan enak gitu jadinya. Oh iya, ini ya. Terkadang kan kita nggak bisa seperti itu kan. Itu yang berat. Nah, terkadang kita nggak bisa seperti itu. Kita tetap mau seperti apa yang kita mau. Belum jadi maksa terus. Iya. Terus coba lagi gitu. Situ yang kadang repotnya kita. Betul. Oke. Dari obrolan ini, Sono, ya memang orisinil lah artinya. Tulisan itu nuntil berangkat dari fenomena, dan itu tadi kalau ini dipahami oleh lebih banyak orang di luar sana yang nonton video ini, ya pasti bisa menurunkan angka kematian. Kematian bunuh diri karena depresi kan. Wah. Bisa, sangat bisa. Sebetulnya kalau kita, karena Al-Quran ini kan satu di antara solusi buat kita. Betul. Kalau kita mau saja merujuk kepada Al-Quran, maka Al-Quran ini akan memberikan solusi terhadap segala apa saja permasalahan yang kita hadapi. Betul. Sepakat. Itu, kalau saya melihat itu. Apalagi di momen Ramadan, Syahrul Quran ada begitu ya. Syahrul Ramadan. Betul. Ya kan? Unzila fihil Qur'an. Iya. Jadi jadikan momen Ramadan ini, harusnya jadikan momen Ramadan ini untuk mengisi batin kita. Kalaupun fenomena itu sedang terjadi pada diri kita, isilah dengan Al-Quran. Momen inilah saatnya bagi kita untuk mengisi nilai-nilai Al-Quran ke dalam diri kita. Akhirnya supaya Al-Quran tadi menjadi hudalinnas, menjadi pembimbing, petunjuk buat diri kita, dan kemudian menjadi furqon, hudalinnas, wabayinat, dan menjadi bayan, ya, penjelasan buat diri kita. Akhirnya kita bisa memfurqon mana yang terbaik untuk diri kita. Itu dia. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet Riyadi yang sama. Ya, saya pun juga melihat juga. Benar, ya. Jadi sebelumnya terima kasih Mas Tono untuk bincang-bincangnya pada malam hari ini. Ilmu yang bermanfaat buat kita semua, buat kami, juga buat yang nonton. Ke depan insya Allah masih mau nih kan dipanggil kan? Insya Allah ya. Kami cari lagi nih tulisan-tulisan Mas Tono ya kan? Kita angkat lagi ke dalam podcast ini gitu. Itu saja Mas Tono, terima kasih lagi. Oke. Iwan Walafidin, itu tadi obrolan kita bersama Mas Tono ya, dengan tulisannya yang ada di sosial media, beranjak dari fenomena antara harapan dan kenyataan. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Binasri minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.